Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan firman dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus yang menguduskan dunia. Pandanglah hamba-hambamu yang berhimpun di sini untuk memuji Dikau. Jadilah pengantara kami pada Bapa di surga, agar Ia menjagai dan menguduskan kami dalam kebenaran. Kami ingin memaklumkan kemuliaan-Mu, supaya segala manusia meluhurkan Dikau serta Bapamu di surga. Lindungilah kami dari yang jahat, semoga kami tetap bersatu dengan Dikau. Semoga kami pun tetap didorong oleh semangat dan perasaan hati-Mu, karena kami adalah milik-Mu untuk selama-lamanya. Maria, Bunda yang amat kudus, Engkau telah menjadi ibu kami ketika lambung putramu ditikam dengan tombak. Hantarkanlah kami ke sumber air kehidupan. Semoga dengan pengantaraanmu kami mengenal cinta kasih Kristus yang melampaui segala pengertian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Yunus bab 4 ayat 1 sampai ayat 11. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihani kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu." Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Ia berkata, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawab Yunus, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Tetapi Tuhan lalu bersabda, "Engkau sayang akan pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam satu malam dan binasa pula dalam satu malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak. Padahal mereka itu tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Refrain. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Refrain. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku. Ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Refrain. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Segala bangsa yang kujadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban, hanya Engkaulah Allah. Refrain. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 1 sampai ayat 4. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, berdoa adalah cara kita untuk mengikat lebih erat relasi kita dengan Allah. Tanpa doa, maka segala usaha kita akan sia-sia. Kita bekerja, kita melaksanakan tugas harian atau rutinitas dengan setia, tetapi bila kita tidak bertekun dalam doa, maka segala usaha kita akan sia-sia. Sukacita, janganlah kita memperpanjang doa-doa kita. Atau jika kita sedang dalam kesusahan dan duka, maka janganlah pernah merasa kegersangan di dalam doa. Berdoalah, baik atau tidak baiknya waktu, sebab dengan berdoa kita akan semakin bersatu dengan Allah dan mengalami kasih setianya. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi beberapa orang, doa tidak menjadi prioritas dalam kehidupan mereka. Apalagi kecepatan perkembangan teknologi pada masa kini bisa membuat kita merasa bahwa doa hanyalah membuang-buang waktu. Prioritas kita bukan lagi bertanya kepada Tuhan, namun memikirkan solusi-solusi secara manusiawi belaka. Padahal doa merupakan hal yang sangat penting, sehingga harus diprioritaskan dalam kehidupan kita. Hal ini pula lah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika hidup di dunia. Dalam kesibukannya, dia tetap memprioritaskan doa dan menjaga relasi dengan Bapa. Suatu kali murid-murid Tuhan Yesus meminta kepadanya untuk mengajari mereka berdoa. Apa yang kemudian Tuhan Yesus ajarkan melalui doanya? Pertama, doa merupakan sarana untuk memuji Allah. Yang kedua, doa juga merupakan sarana untuk menyampaikan permintaan, permohonan kita. Inilah kabar baik yang harus diwartakan kepada seluruh umat manusia. Jika Yesus saja memprioritaskan doa dalam kehidupannya, terlebih lagi kita. Biarlah kehadiran Allah terus melingkupi kehidupan kita melalui doa. Jadikan doa sebagai sarana untuk bertemu dengan Allah setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman akan kasih Allah yang dialami oleh Yesus sungguh telah menggugah Yesus untuk mengajari para muridnya berdoa. Pengalaman ini juga menarik kita untuk bertekun dalam doa Bapa kami.
Kita harus bisa mengalami sendiri kasih Allah di dalam doa, sehingga doa-doa kita bukan menjadi sebuah doa pengulangan kata-kata, tetapi sungguh lahir dari dalam hati. Dan doa mengubah hati kita semua menjadi hati Allah. Marilah kita semua bertekun dalam doa. Berdoa doa Bapa kami dan berdoa rosario agar kita semakin serupa dengan Kristus dan Maria, menjadi ratu termulia di dalam hati dan seluruh hidup kita. Mari kita tekun berdoa, biarkanlah doa menjadi nafas kehidupan kita yang memberikan spirit dan kekuatan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.